Hello everyone, let me introduce myself. My name is Arumahi Febiola. I'm from to class 24B with NPM 244111024. So guys, here I will explain about jenis laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Melalui laporan keuangan, kita bisa mengetahui bagaimana posisi keuangan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi perusahaan. Secara umum, laporan keuangan ini digunakan oleh berbagai pihak, baik internal seperti manajemen maupun eksternal seperti investor dan kreditor untuk mengambil keputusan ekonomi. Tujuan dari laporan keuangan ini untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan arus kas, memberikan gambaran posisi keuangan, serta membantu pihak manajemen dalam membuat strategi bisnis. Jadi laporan keuangan bukan hanya sekadar data angka, tapi juga alat penting untuk menilai kinerja dan arah perusahaan ke depan. Komponen utama laporan keuangan, menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua neraca atau laporan posisi keuangan, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Kelima laporan ini saling berkaitan dan bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi finansial perusahaan. Nah, laporan laba rugi menunjukkan hasil kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Dalam laporan ini kita bisa melihat total pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Tujuan utama laporan laba rugi adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasinya. Jadi laporan ini bisa dibilang sebagai cermin dari kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. Neraca atau laporan posisi keuangan berfungsi untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Di dalamnya terdapat 3 elemen penting, yaitu aset, yang liabilitas, dan ekuitas. Rumus dasarnya itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Melalui neraca, kita bisa tahu seberapa besar kekayaan yang dimiliki perusahaan, serta dari mana sumber pendanaannya. Lalu laporan perusahaan ekuitas dan laporan arus kas. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan tentang perubahan modal pemilik selama satu periode, termasuk laba ditahan dan tambahan investasi. Sementara itu, laporan arus kas menunjukkan bagaimana uang mengalir di dalam perusahaan, baik dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan. Dari laporan ini, kita bisa menilai seberapa sehat arus kas perusahaan dan apakah perusahaan itu mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan tambahan mengenai angka-angka yang ada di laporan utama, misalnya penjelasan tentang metode akuntansi yang digunakan, rincian aset tetap, atau informasi lain yang tidak bisa dijelaskan dalam angka saja. Catatan ini tuh penting karena membantu pengguna laporan keuangan memahami konteks dan kebijakan yang digunakan oleh perusahaan. Lalu analisis laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disusun, langkah berikutnya kita melakukan analisis laporan keuangan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan melalui interpretasi data keuangan. Beberapa metode yang sering digunakan yaitu analisis rasio keuangan, analisis tren, dan analisis perbandingan. Dengan analisis ini kita bisa melihat
apakah perusahaan dalam kondisi sehat, efisien, dan mampu berkembang di masa mendatang. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat penting untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan analisis laporan keuangan membantu kita menilai sejauh mana perusahaan mampu bertahan, berkembang, dan menghasilkan keuntungan. Dengan memahami kedua hal ini, kita bisa mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat dan akurat. That's all the explanation for me. I end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.